Tahukah kamu bahwa resistensi antibiotik adalah salah satu ancaman terbesar bagi ketahanan, perkembangan pangan, dan kesehatan global? Kamu mungkin pernah mendengar tentang resistensi antibiotik sebelumnya, tetapi kebanyakan orang tidak menyadari bahwa sebenarnya yang mengalami resistensi adalah bakteri yang menjadi resisten terhadap antibiotik, bukan manusia atau hewan. Apakah kamu sudah memahami apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik dan mengapa begitu berbahaya? Pertama, kita perlu tahu apa itu antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi bakteri dengan cara menghambat metabolisme atau proses kimia tertentu yang terjadi di dalam bakteri. Mereka hanya bekerja pada infeksi bakteri dan sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Resistensi antibiotik terjadi ketika antibiotik tidak dapat menghentikan siklus hidup bakteri dengan sukses lagi, sehingga infeksi bakteri menjadi semakin sulit untuk diobati. Ketika kamu mengambil dosis antibiotik, akan ada beberapa bakteri dalam populasi yang tidak terpengaruh oleh pengobatan. Karena itulah, gen bakteri ini dikatakan resisten. Antibiotik tidak dapat membunuh mereka. Bakteri resisten ini akan bereproduksi meneruskan resistensi mereka kepada keturunannya. Seluruh populasi baru yang terbentuk tidak terpengaruh oleh antibiotik, yang berarti ada infeksi bakteri dan penyakit yang tidak dapat diobati dengan antibiotik. Inilah masalah utamanya, sehingga menjadi sangat sulit untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang resisten antibiotik. Pengobatan alternatif seringkali kurang efektif dan lebih mahal. Jadi, yang terkena oleh bakteri resisten antibiotik ini adalah ancaman global yang mempengaruhi siapa saja dari segala usia dan negara manapun. Terdapat 6 faktor yang menyebabkan terjadinya krisis resistensi antibiotik, yaitu peresepan yang berlebihan dan resep yang salah, tidak menyelesaikan perawatan penuh, penggunaan berlebihan dalam peternakan dan budidaya ikan, pengendalian infeksi yang buruk di rumah sakit atau klinik, kebersihan dan sanitasi yang buruk, dan antibiotik baru yang sedang dikembangkan. Adapun mekanisme terjadinya resistensi antibiotik pada bakteri yaitu antibiotik bekerja dalam berbagai cara untuk menghambat bakteri, seperti dapat menghambat sintesis dinding sel bakteri yang menyebabkan kerusakan membran sel, mengganggu metabolisme bakteri, dan membatasi kemampuan bakteri untuk berkembang biak. Ketika antibiotik yang diberikan memiliki spektrum yang luas, sehingga menargetkan untuk menghambat atau membunuh beberapa bakteri, sehingga tidak membuat bakteri melakukan pembatasan dan mengalami perkembangan mekanisme, sehingga menghilangkan efektivitas antibiotik terhadap bakteri. Semakin banyak antibiotik yang digunakan dan semakin luas jangkauan antibiotik, maka semakin besar perkembangan tingkat resistensi antibiotik pada bakteri, yang berarti antibiotik tidak lagi berpotensi dalam melawan bakteri. Bakteri resisten dapat berkembang melakukan multiplikasi, sehingga memberikan turunan yang resisten terhadap antibiotik, kemudian menyebar ke bakteri lain, sehingga menyebabkan 80% antibiotik tidak lagi berfungsi dalam melawan bakteri. Untuk menemukan antibiotik terbaik untuk kamu, penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengetahui
apa yang membuat kamu alergi, dan obat lain yang mungkin kamu gunakan. Penting untuk mengetahui apa itu reaksi alergi dan penyedia layanan kesehatan seharusnya memberitahu hal itu. Beberapa efek samping dari antibiotik yaitu seperti mual, muntah, dan diare. Reaksi alergi yang terjadi akibat penggunaan antibiotik yaitu terjadinya pembengkakan pada bibir, tenggorokan dan mata, tekanan darah rendah, dan ruam kulit. Kesalahan dalam memberitahu penyedia layanan kesehatan mengenai gejala non-alergi dapat membatasi pilihan antibiotik yang dapat kamu gunakan. Meresepkan antibiotik adalah keseimbangan yang cermat antara melindungi mikrobioma yang ada pada tubuhmu dan membantumu menjadi lebih baik. Pastikan kamu mengambil seperti yang ditentukan. Ada beberapa pertanyaan penting yang harus kamu tanyakan. Pertama, mengapa saya diberi resep antibiotik? Kedua, bagaimana saya harus minum antibiotik dan untuk berapa lama? Ketiga, bagaimana saya tahu jika antibiotik saya bekerja? Dan efek samping apa yang harus saya perhatikan? Dan yang terakhir yaitu, apakah saya memerlukan tes dan kapan saya memesan kunjungan berikutnya? Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga dapat menambah pengetahuan kalian.